warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku, untuk hari ini kita akan belajar kimia tentang nomor atom dan nomor massa. Oke, menurut model atom Bohr, atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti atom pada kulit-kulit atom. Massa atom sebagian besar terkonsentrasi pada bagian intinya yang tersusun atas proton dan neutron. Kedua partikel ini disebut nukleon dan nuklida penyusun inti. Suatu nuklida dengan simbol kimia X, nah di sini ada simbol inti misalnya X, dia memiliki nomor atom di sini lambangkan dengan Z yang sama harganya dengan jumlah proton. Kemudian nomor massanya adalah A, yaitu jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Oke, contohnya di sini misalnya X dengan nomor massa 35, nomor atom 17, maka di sini akan kelihatan ya bahwa nomor atomnya 17, jumlah protonnya 17, dan jumlah neutron itu adalah nomor massa atau massa atom dikurangi nomor atom. Jadi 35 dikurangi 17 yaitu 18. Oke, sekarang setelah kita tahu nomor massa dan nomor atom, kita bisa menentukan proton, elektron, dan neutron suatu atom. Ini contohnya nih ya. Atom CS ya, cesium di sini memiliki nomor massa 133, nomor atomnya 55. Di sini bisa kita lihat ya bahwa nomor massanya 133, nomor atomnya 55. Di sini jumlah proton kita tahu yaitu akan sama dengan nomor atom yaitu 55. Jumlah elektronnya sama karena dia atom netral ya, dia tidak bermuatan, maka akan sama dengan nomor atom yaitu 55. Kemudian jumlah neutronnya yaitu nomor massa dikurangi nomor atom yaitu 133 dikurangi 55 yaitu 78. Oke, sekarang untuk yang berupa ion ya. Di sini bagaimana jika atom itu berubah menjadi ion ya. Di sini ada contohnya misalnya ion Mg2 positif. Dia melepaskan 2 elektron, maka dia menjadi ion positif. Nah, di sini nomor atomnya 12, nomor massanya 24. Di sini kelihatan ya bahwa nomor massanya 24, nomor atomnya 12, maka di sini karena dia mempunyai muatan 2 positif, maka yang berbeda adalah di elektronnya. Nah, karena dia melepaskan 2 elektron, maka dia elektronnya akan berkurang 2, yaitu menjadi 10. Elektronnya yaitu 12 dikurangi 2. Untuk protonnya yaitu sama dengan nomor atomnya, kemudian neutronnya yaitu nomor massa dikurangi nomor atom. Oke, contoh yang kedua untuk ion negatif. Nah, kalau untuk ion negatif itu dia menangkap elektron. Nah, di sini berarti dia dengan nomor atom 9F fluor. Nah, di sini dengan nomor massanya 19, nomor atomnya 9, dia mempunyai satu muatan negatif, maka di sini kelihatan untuk jumlah elektronnya ya. Jadi jumlah elektronnya itu dia akan bertambah. Kenapa? Karena dia menangkap satu elektron menjadi ion negatif. Jumlah protonnya akan sama dengan nomor atomnya, kemudian neutronnya akan sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, sekarang ke isotop, isobar, dan isoton. Isotop adalah atom-atom yang memiliki nomor atom sama tetapi nomor massanya berbeda. Nah, nomor atom ini ditentukan oleh jumlah protonnya. Nah, jika jumlah proton dalam isotop adalah sama, maka yang berbeda adalah neutronnya, maka dia disebut dengan isotop. Contohnya di sini ada atom C612, C613, C614. Di sini ketiga atom C ini memiliki jumlah proton yang sama walaupun nomor massanya berbeda. Jadi dia merupakan isotop. Nah, di sini untuk isobar. Isobar itu adalah atom-atom yang memiliki nomor massa sama tapi nomor atomnya berbeda. Contohnya di sini ada atom N dengan atom C memiliki nomor massa 14 walaupun di sini nomor atomnya berbeda tetapi nomor massanya sama, maka N akan berisobar dengan C. Contoh lain juga sama, contohnya Na dengan Mg, dia memiliki nomor massa yang sama walaupun nomor atomnya berbeda, maka Na berisobar dengan Mg. Di sini untuk isoton. Isoton adalah atom-atom yang memiliki jumlah neutron sama, tapi di sini jumlah protonnya berbeda. Contoh nih, atom C dengan nomor atom 6, nomor massa 13, N nomor atomnya 7, nomor massanya 14. Di sini jika nomor massa dikurangi nomor atom,
13 dikurangi 6 ketemunya 7. Kemudian untuk 14 dikurangi 7 juga 7. Karena memiliki nomor neutron atau jumlah neutron yang sama, maka atom C berisoton dengan atom N. Begitu juga untuk contoh kedua, P dengan S, dia memiliki neutron jumlah 16, sehingga karena neutronnya sama maka atom P berisoton dengan atom S. Nah, di sini konfigurasi elektron Neil Bohr dan mekanika kuantum ya. Untuk hari ini kita akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron Neil Bohr. Sini untuk Neil Bohr itu berdasarkan kulitnya. Jadi ada K, L, M, N. Jadi konfigurasinya berdasarkan kulit. Nah, untuk konfigurasi mekanik, pada konfigurasi elektron model atom Bohr, elektron suatu atom yang masih tersisa pada tingkat kulit pertama akan mengisi kulit kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Banyaknya elektron yang mengisi masing-masing kulit elektron nyatakan dengan 2N dikuadratkan. Di sini misalnya untuk N sama dengan 1 ada di kulit K, itu adalah elektron maksimalnya adalah 2. Kenapa? Di sini N sama dengan 1 dikuadratin adalah 1 dikali 2 adalah 2. Kemudian untuk kulit L dengan N sama dengan 2, jumlah elektron maksimal yang menempati di kulit L itu adalah 8. Kenapa? Karena N sama dengan dikuadratkan 2 dikuadratkan 4 dikalikan 2 8, dan seterusnya sampai kulit yang terakhir. Kemudian catatan di sini bahwa cara penuliskan konfigurasi itu berdasarkan urutan kulit ya. Jadi kulit A dipenuhin dulu, kemudian kulit L, dan seterusnya. Jadi penulisannya harus urut dari mulai kulit K. Elektron di kulit terakhir adalah maksimal 8. Jadi tidak boleh lebih dari 8. Atau nanti akan disebut dengan elektron valensi atau elektron di kulit terluar. Ya, gambar dari untuk konfigurasi elektron Neil Bohr ya. Di sini kulit ini inti atomnya. Kemudian di sini ada kulit N, atau di sini kulit K ya, dengan N sama dengannya 1 kulit pertama. Kemudian untuk kulit L itu adalah N-2 atau kulit kedua. Nah, ini maksimalnya ya. Jadi tidak boleh lebih dari maksimal. Ini bisa dicontohkan ya. Ada beberapa contoh nih. Ada Li misalnya dengan nomor atom 3. Maka di kulit pertama itu di kulit K dipenuhi dulu 2. Ini maksimal 2. Nah, setelah 2 kan ada 3 nih. Jadi sisanya 1 elektron akan ditempatkan di kulit yang nomor 2, dan seterusnya sampai elektron itu akan mengisi kulit-kulit elektron, kulit-kulit atom. Kan konfigurasi elektron mekanika kuantum. Nah, di sini menurut model atom mekanika kuantum, elektron-elektron dalam atom bergerak mengelilingi inti pada tingkat-tingkat energi tertentu, yaitu kulit atom. Pada setiap kulit atom terdiri atas subkulit yang merupakan kumpulan orbital, yaitu tempat kemungkinan adanya elektron. Dalam konfigurasi elektron, model mekanika kuantum dikenal dengan 4 bilangan kuantum. Bilangan kuantum tersebut yang menjelaskan letak elektron-elektron suatu atom. Keempat bilangan kuantum tersebut adalah bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Sekarang kita ke bilangan kuantum. Bilangan kuantum utama atau dilambangkan dengan N menyatakan tingkat energi utama dengan nilai N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini jika N-nya sama dengan 1 menyatakan kulit yang K, kemudian N sama dengan 2 menyatakan kulit L, N sama dengan 3 menyatakan kulit M, dan seterusnya ya. Kemudian untuk kulit N sama dengan 4 berarti kulit keempat N, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, bilangan kuantum azimut atau dilambangkan dengan L. Sini menyatakan bentuk orbital tempat elektron berada pada subkulit. Nah, nilai bilangan azimut dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini maksudnya untuk L sama dengan 0 itu menyatakan subkulit S. Nah, untuk L sama dengan 1 menyatakan subkulit P, L sama dengan 2 menyatakan subkulit D, L sama dengan 3 menyatakan subkulit F. Oke, sekarang yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik dilambangkan dengan M, menyatakan letak elektron pada suatu orbital. Nilai bilangan kuantum M itu dimulai dari min L, 0, dan plus L. Di sini maksudnya jika untuk L sama dengan 0 itu termasuk di sini adalah subkulit S, maka M-nya itu sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini untuk L sama dengan 0 atau subkulit S itu terdapat satu orbital. Untuk L-nya sama dengan 1, di sini adalah subkulit P. Nah,
M-nya itu adalah dari min L. Nah, karena L-nya 1, maka dari min 1, 0 dan diakhiri dengan plus 1. Kenapa? Karena di sini untuk subkulit P memiliki 3 orbital. Untuk L sama dengan 2 itu adalah subkulit D. Di sini dia memiliki 5 orbital, sehingga dia dimulai dari min L, L-nya 2, berarti min 2, min 1, 0, 1 dan 2. Untuk L sama dengan 3 itu adalah subkulit F, dimulai dari min 3. Kenapa? Karena dia terdapat 7 orbital. Min L ya, jadi min 3 dan seterusnya. Yang keempat, bilangan kuantum spin. Menyatakan arah perputaran elektron. Jadi nilai bilangan kuantum spin atau S adalah min setengah, itu ya, jika dia berlawanan arah dengan jarum jam, dan positif setengah jika dia searah dengan putaran jarum jam. Di sini jadi kalau S-nya plus setengah itu tanda anak panahnya ke atas, kalau min setengah itu tanda anak panahnya ke bawah. Contohkan ya. Nah, bilangan kuantum yang dicari itu biasanya bilangan kuantum dari elektron dengan tingkat energi yang paling tinggi atau elektron yang paling akhir. Atau nah, contohnya ini pada atom S ya, pada atom O atau oksigen. Di sini nomor atomnya 8. Dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p4. Elektron dengan tingkat paling tinggi berada pada orbital 2p4. Jadi di sini elektron terakhirnya itu terletak pada 2p ya, 2p4. Nah, nilai masing-masing bilangan kuantumnya itu adalah N-nya 2 nih. Nah, di sini terletak pada kulit kedua. L-nya sama dengan 1. Kenapa? Karena dia di subkulit P. M-nya min 1. Kenapa di sini min 1? Karena dia dimulai dari min 1, 0 dan positif 1. Nah, di sini kulit terakhirnya nih 2p4 nih, di sini 4 nih. 1, 2, 3 dan kemudian di sini 4. Nah, ini ya. Jadi ini adalah elektron terakhir terletak pada orbital di sini. Nah, dengan bilangan kuantum magnetiknya adalah min 1. Kemudian kenapa S-nya min setengah? Karena di sini elektron terakhirnya dia berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, pada konfigurasi elektron, model mekanika kuantum ini perlu mengikuti aturan penentuan konfigurasi elektron berdasarkan orbital yang meliputi asas Aufbau, larangan Pauli, dan kaidahan. Nah, di sini asas Aufbau menyatakan pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Ini dengan aturan ya 1s, 2s, 2p. Jadi ini berdasarkan tingkat energi dari yang terendah ke tinggi. Jadi di sini gambarnya seperti ini ya. Jadi nanti pengisiannya itu dari 1s dulu, dipenuhin dulu 1s2. Nah, di sini kemudian lanjut ke 2s. Setelah penuh kita ke 2p. Dari 2p ke 3s. Ke 3p. Kenapa nggak ke 3d dulu? Kenapa ke 4s? Karena berdasarkan tingkat energi. Energi 4s lebih rendah daripada 3d. Dan seterusnya sampai ke terakhir adalah di sini 7s. Menurut Pauli, ini adalah larangan Pauli menyatakan tidak ada 2 elektron dalam satu orbital. Jadi dalam satu orbital itu tidak ada elektron atau 2 elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Nah, di sini misalnya nih pada atom helium He ya dengan nomor atom 2. Nah, di sini karena dia nomor atomnya 2, otomatis dia terletak dalam satu orbital. Atom He memiliki jumlah elektron sebanyak 2 elektron. Letak elektron tersebut berada dalam orbital 1s. Nah, 1s itu hanya memiliki satu orbital. Jika bilangan kuantumnya akan sama. Jadi bilangan kuantum utamanya n-nya itu adalah 1 sama. Kemudian bilangan kuantum azimutnya atau L-nya sama yaitu 0. Kemudian karena di S ya. Kemudian bilangan kuantum magnetiknya atau M-nya adalah sama yaitu 0. Karena hanya satu orbital. Tetapi di sini bilangan kuantum spinnya yang berbeda. Jadi misalnya 1s2 berarti yang satu positif setengah, yang satu negatif setengah. Nggak mungkin akan positif semua atau negatif semua. Jadi di situ pasti ada dalam satu orbital itu 2 elektron itu pasti ada yang berbeda. Tidak mungkin memiliki bilangan kuantum keempat-empatnya sama. Berikutnya untuk kaidahan. Kaidahan yaitu keadaan atom paling stabil terjadi bila elektron-elektron tersebut tersebar ke semua orbital dengan spin yang sejajar. Jadi di situ elektron itu disebar dulu ke semua orbital. Nah, dengan spin yang sama. Jadi setelah terpenuhi semua orbitalnya, kemudian akan kembali ke orbital yang pertama lagi. Contohnya ini
N dengan nomor atom 7 di sini ya. He itu adalah 1s2. Kemudian 2s2, 2p3 di sini kita akan sebar nih ya. Ini 2s2 ya, kulit yang kedua ya. N-nya ini 2 ya, berarti N bilangan kuantum utamanya 2. Ini dia bilangan kuantum utamanya 2 di sini. 2s di sini 1 2. Jadi S-nya dipenuhi dulu. Kemudian untuk 2p3 di sini yang kita soroti di 2p3 ini ya. Nah, 2p3 ini kan ada 3 elektron. 3 elektron harus disebar dulu di semua orbital. Di sini contohnya. Yang pertama ini kurang stabil. Kenapa kurang stabil? Di sini tidak sejajar ya. Jadi spinnya tidak sejajar. Ini udah benar diisi ke tiga-tiganya, disebar ke 3 orbital, tapi di sini ada satu yang tidak sejajar. Nah, kemudian untuk yang kedua nih. Yang kedua kenapa juga kurang stabil nih? Nah, kenapa? Karena dia tidak disebar dalam semua orbital dulu. Di sini kosong. Seharusnya ini disebar dulu. Nah, ini baru yang lebih stabil. Di sini di subkulit P ada 3 elektron tadi ya, itu disebar di setiap orbital dengan spin yang sejajar, maka dia akan lebih stabil. Oke, kemudian sudah paham, kita akan ke contoh ya. Contoh di sini ada beberapa contoh konfigurasi elektron model mekanika kuantum nih. Di sini bisa kita lihat Mg dengan nomor atom 12 yaitu atau S2, 2s2, 2p6, 3s2 dan seterusnya. Di sini ada beberapa contoh soal bisa kita lihat ya. Di sini contohnya yang banyak, misalnya di sini Fe nih. Fe dengan nomor atom 26. Di sini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, di sini ke 4s dulu. Berarti asasnya bau ya, ke tingkat energi yang rendah dulu, 4s2 baru ke 3d6. Nah, di sini untuk yang ionnya ya. Ini di sini dia melepaskan 2 elektron. Di sini di 4s atau kulit terluar kita lepaskan dulu baru ke kulit yang lebih dalam. Nah, untuk latihan soal ya anak-anakku, untuk latihan soal ini silahkan nanti kalian kerjakan. Kalau tidak paham bisa diskusi dengan temennya. Kalau misalnya tidak paham juga bisa besok kita akan diskusi di dalam kelas bersama-sama. Mungkin sampai di sini dulu untuk hari ini. Kita akan lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.